Kita lihat mana. Bekas ada template di dalam. Kemudian ada mengelola tugasnya nih. Baca tugasnya kerja pelajaran. Ukur. Potensi KUK batasan variabel, Lengkap ya, batasan variabel. Kemudian peralatan yang digunakan. peralatan yang digunakan, Peralatan perlengkapan ya, peralatan yang diperlukan ya, ada norma standarnya, norma standar, kemudian ada panduan penilaian. panduan Jadi yang penilaian, pertama adalah struktur ini. struktur Pertama ada kode, kedua ada mulai judul, kode, judul unit, kemudian ada deskripsi unit, kemudian elemen ada kompetensi, elemen KUK, ada KUK batasan variabel, panduan penilaian gitu ya. di dalam SKKNI. Nah sekarang bagaimana cara menerjemahkan ya, dari KUK ini ke dalam bentuk indikator? Menerjemahkan dari KUK ke dalam indikator Dijadikan suatu rencana pembelajaran. untuk menjadi sebuah rencana Tadi pembelajaran. namanya siapa, Mas? Bahasa Jepang, orang ya? Pilih elemen salah satu, elemen 1 atau elemen 2. Satu nih Pak. Satu ya. Pilih salah satu KUK-nya. Ini hiragana dan kata Salah satu adalah kita copy. Jadi nanti lah, inilah yang dijadikan untuk pengajaran di judulnya. Ya. Yang ini copy. Kira-kira apa sih materinya yang disampaikan kan itu. Ya. Dari salah Nah, satu sekarang KUK. kita akan bagaimana cara menerjemahkan dari KUK ke dalam bentuk indikator. KUK diterjemahkan dalam Jelas semua ya? indikator. Oke, ada yang bertanyakan? Dari KUK dimasukkan ke dalam metrik Dari SKNI ya. Itu berarti ya. unit Pertama adalah unit kompetensi. kode ya. Jadi yang dimaksud dengan kode unit. Kemudian ada judul. Judul unit, Kemudian ada uraian. uraian, Kemudian ada elemen kompetensi Kemudian ada KUK. Ini kan maksud dengan unit kompetensi ya. Ini adalah unit Kemudian kompetensi. ada Ketelusuran struktur. struktur standar. Nah ini unit kompetensi itu adalah aktivitas pekerjaan fungsi dasar. Nah makanya kita dilihat dari judulnya aja udah menggunakan kalimat Aktif, ST. Karena menggunakan aktivitas mengoperasikan, membuat, mengoperasikan, membuat, mengidentifikasi. yang dikeluarkan dari lebih ke Contoh dari unit kompetensi aktivitas. gitu kan. Karena metode di dalam pembelajaran di PLN itu lebih ke arah skill 70-30. Jadi 70 adalah skill, 70 skill, ini adalah 30 pengetahuan teori. Nah, untuk menentukan jawabannya itu adalah 1/3. Jadi 1 teori, 3 yang praktek. Satu teori dengan praktek. Kemudian untuk ini, untuk elemen ada rincian Untuk langkah-langkah dalam elemen berupa rincian proses. langkah-langkah dapat berupa Dan proses KUK-nya adalah manajemen. instruksi kerja pada Atau instruksi yang produk. terukur ya. KUK instruksi kerja, Kontekstual di tempat batasan variabel kontekstual di tempat dan kerja, panduan penilaian panduan penilaian deskripsi aspek kritis pengetahuan kritis dan pengetahuan keterampilan dan penting untuk keterampilan asesmen. untuk asesmen. Ini adalah urutan struktur Urutan struktur. sistem industri. Dengan sistem industri. Baik, ada mau ditanyakan ini. Nah, Kode unit, judul unit ada elemen, 3 elemen, kelihatan busnya nggak? 3 elemen, 1, 2, 3. Ya. Bus itu elemen kedua ada berapa? Ada 3.
tiga ya. Kemudian Pak Budi, elemen ketiga ada berapa? Pak Budi. Pak Budi. Saya minus kalau saya. Ya, Pak Budi kelihatan. Ini elemen ketiga ada berapa nih? Nggak kelihatan katanya Pak. Hah? Tinggal dihitung aja. Ada berapa tahu kan? Ada 5 Pak. Ada 5 ya. Kelihatan nggak? Kurang. Hah? Minus berarti. Minus. Minus nggak? Enggak. Oh enggak. Oh, minus ditukar aja. Langkah dari KUK ya, Ya. Jelas ya? Nah, sekarang dari bagaimana caranya dari ini elemen kompetensi ke elemen kompetensi, membaca dari kemudian KUK cara ke dalam membaca indikator. KUK ke dalam indikator. Bagaimana kita memindahkan dari SKKNI ke dalam format-format yang sudah Jadi, dari soalnya seperti itu. dibuat, Ya, tidak bahasanya boleh juga dirubah. karuan ya. Bahasa apa nih? Jelas gitu ya. Jadi bahasanya bahasa Desain jaringan lokalan contohnya bahasa itu. akademik ya. Jadi satu kalimat bisa mengandung arti beberapa. Nah, tapi kita sebagai instruktur, sebagai pengajar harus bisa menerjemahkan dari bentuk KUK ke dalam bentuk indikator. Nah, indikator ini Jadi akan kita sebagai pengajar harus bisa menjelaskan KUK menjadi indikator unjuk kerja. apa, keterampilannya apa, dan sikap kerjanya seperti apa. Jelas ya? Oke. Sekarang ini indikator. Nah, kita sepakat dulu ya. Kalau untuk pengetahuan kita menggunakan kalimat dapat menjelaskan cara, gitu ya. Pengetahuan dapat menjelaskan Jadi cara. nanti kalau udah Bapak dan Ibu paham, nggak perlu pakai cara, dapat menjelaskan apa, gitu kan? Pengetahuan dapat menjelaskan. Karena kita baru belajar, nah kita sepakatin semua nih supaya sama nih persepsinya ya. Dapat menjelaskan cara apa? Dapat menjelaskan cara untuk pengetahuan. Diawali dengan kata dapat menjelaskan. Harus menggunakan kalimat Kalau pengetahuan, sikap kerja, kalau sikap kerja menentukan harus KUK-nya ya. KUK-nya adalah segmen-segmen sistem yang diusulkan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau misalkan tidak diterjemahkan ke dalam indikator, komponen itu kan pasti diidentifikasi dirubah jadi mengidentifikasi. Bapak dan Ibu menjelaskan kepada peserta tentang mengidentifikasi segmen. Jadi mengidentifikasi menjadi mengidentifikasi. Menjelaskan macam-macam segmen kan gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau itu adalah Segmen budaya sistem Jadi yang agak susahnya itu adalah dirubah menjadi dapat, mampu, dan harus. Dapat kaget saya. Ya. Kalau bingung kita cari dulu kalimat aplikasikan. Oh, jadi cari dulu kalimat D-nya dulu ya. D-nya dulu, cari diidentifikasi kalimat aktifnya. Kemudian di menjadi dapat menjadi untuk pengetahuannya dapat menjelaskan cara mengidentifikasi metode konstruksi khusus dan kerapihan detail dari kakaian untuk memperoleh kunci pertama kata kerja di ya Pak. sesuai. Kedua, Siswa keterampilan mampu dapat mengidentifikasi harus metode konstruksi harus khusus. cermat, teliti, taat sesuai SOP. Oh ya, dan kerapian detail dari Ya. Kalau awal-awal kan bingung ya? Bingung. Apa ini ya kan? Ya. Oke, sekarang urutan ya. 1, 2, 3, 4 ya. Terjemahkan dalam bentuk indikator ya.
pengetahuan, keterampilan, pengetahuan, keterampilannya. Jadi yang keterampilan nanti melekat ke dalam bentuk keterampilan. Kalau sikap kerjanya, ya. Jadi sikap kerja itu melekat di dalam keterampilan. Jadi kalau misalkan kita mengoperasikan, Lupakan ini kode unit, judul unit, deskripsi unit, dalam kompetensi KUK, batasan variabel, dan penilaian pengetahuan dan menjelaskan keterampilan mampu. Saya kerja harus bebas. berkaitan dengan keterampilan. Kira-kira kalau misalkan ada praktek, nah kira-kira bahannya apa sih yang berkaitan dengan ini ya? Kosmetik membersihkan, khusus mengaplikasikan pada mata dan bibir. Nah, jadi artinya adalah gimana caranya untuk mengaplikasikan ya pembersih pada mata ya. Kira-kira bahannya apa aja sih dari kelima sini ya? Jadi membersihkan apa nih? Membersihkan kosmetik pada mata dan bibir ya, kan itu berarti membersihkan pakai pembersih lembab, pakai kapas, apalagi sabun gitu kan, ditulis saja apa gitu kan. Maka semakin banyak bahannya mungkin semakin banyak juga yang membingungkan kan.